Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk para mahasiswa dimanapun Anda berada, khususnya mahasiswa Teknik Informatika UIN Suskaryau. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan memulai perkuliahan untuk pertemuan yang kedua kita di mata kuliah kalkulus. Nah, seperti kita ketahui, kalkulus ini adalah mata kuliah yang melatih logika berpikir, sehingga di Teknik Informatika sebagai modal Anda untuk membuat atau bekerja dalam pemrograman, maka kalkulus ini digunakan untuk melatih logika dalam berpikir untuk menyelesaikan permasalahan. Maka penting bagi kita untuk mempelajari step by step dalam kalkulus ini untuk penyelesaian masalah, nantinya bisa diaplikasikan di lanjutan dari pemrogramannya, ya. Nah, baik, untuk mengawali kegiatan, mari kita haturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan salawat dan salam untuk junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mari kita awali kegiatan kita dengan berdoa terlebih dahulu di dalam hati. Berdoa mulai. Nah, pertidaksamaan ini adalah bagian dari pembahasan kita mengenai bilangan real. Minggu lalu kita membahas bilangan real pada garis bilangan, ya. Kali ini kita masih melanjutkan tentang garis bilangan untuk menyelesaikan pertidaksamaan. Nah, bilangan real ini mempunyai sifat-sifat diantaranya trikotomi, ketransitifan, dan perkalian. Yang pertama, jika X dan Y adalah suatu bilangan, maka pasti berlaku salah satu dari X kecil dari Y atau X besar dari Y atau X sama dengan Y. Ya, jika X dan Y itu suatu bilangan, maka berlaku hal ini. Kemudian ketransitifan. Jika X kecil dari Y, berarti posisi X di sebelah kiri Y, dan Y kecil dari Z, berarti Z berada di sebelah kanan Y, maka berlaku X kecil dari Z, ya, karena X itu pasti berada paling kiri garis bilangan dan Z berada di kanan. Kemudian untuk perkalian, misalkan Z bilangan positif, kemudian Z ini dikalikan ke X dan Y. Nah, jika posisi X-nya itu kecil dari Y, maka ketika dikalikan Z dikali X dan Y dikali Z, maka hasilnya X kali Z akan kecil dari Y dikali Z. Berikutnya, jika Z itu bilangan negatif, maka jika dikalikan dengan X dan Y, maka posisinya X kali Z akan besar dari Y kali Z. Nah, pertidaksamaan suatu variabel adalah suatu bentuk aljabar dengan satu variabel yang dihubungkan dengan relasi urutan, ya. Jadi kita akan mengurutkan mana yang besar, mana yang kecil. Kemudian bentuk pertidaksamaan AX per BX kecil dari DX per EX. Baik, kita akan langsung ke bagaimana menentukan himpunan penyelesaiannya. Yang pertama, langkahnya adalah dengan membentuk pertidaksamaan itu diubah menjadi, ya, ruas kiri, ruas kanannya dinolkan. Kemudian menyamakan penyebut, menyederhanakan bentuk pembilangnya, ya, bentuk pembilangnya. Berikutnya, dicari titik-titik pemecah dari pembilang dan penyebut tersebut dengan cara mencari PX dan QX-nya. Diuraikan menjadi faktor-faktor linear atau kuadrat. Yang ketiga, digambarkan titik-titik pemecah tersebut pada garis bilangan. Kemudian muncul tanda plus dan minus pertidaksamaan di setiap selang yang muncul. Nah, kita akan langsung ke contoh soal yang pertama. Nah, misalnya kita ingin menyelesaikan pertidaksamaan ini, yang nomor 1, 13
besar sama dengan 2x kurang 3 besar sama dengan 5. Nah, kita akan menyelesaikan pertidaksamaan ini dengan cara mengeluarkan angka 3 ini ke kiri dan ke kanan, ya, memindah ruaskan min 3 ke kiri dan ke kanan. Min 3 ke kiri menjadi 13 ditambah 3 besar sama dengan 2x besar sama dengan 5 ditambah 3. Kita selesaikan. 16 besar sama dengan 2x besar sama dengan 8. Nah, kemudian x-nya kita jadikan penyebut untuk bagian kiri, koefisiennya ya, per koefisien x-nya kita jadikan pembilang ke kiri dan ke kanan. Maka x-nya x kecil dari 8, besar dari 4. Kita urutkan. 4 di sini, x 8. Besar dari 4, kecil sama dengan 8. Maka pada garis bilangan ini x, bagian kirinya 4, bagian kanannya 8. 4 besar sama dengan berarti bulatan penuh, 8 juga besar sama dengan bulatan penuh. Maka posisinya besar dari 4 ke arah kanan dan kecil dari 8 ke arah kiri. Maka himpunan penyelesaiannya adalah berada di antara 4 dan 8, ya, hingga 8. Nah, seperti ini penyelesaiannya untuk soal yang pertama. Kita lanjutkan ke soal yang kedua. Untuk soal yang kedua, min 2 kecil dari 6 kurang 4x kecil sama dengan 8. Nah, kita selesaikan. Kita berarti memindahkan 6 ini ke kiri dan ke kanan, ya. Min 2 dikurang 6, 6 pindah ruas menjadi minus, kecil dari min 4x kecil sama dengan 8 dikurang 6. Berikutnya ini menjadi min 8 kecil sama dengan min 4x kecil sama dengan 2. Oke, karena posisi x-nya bernilai negatif, kita kalikan dengan negatif menjadi 8. Nah, tanda ini berubah menjadi besar sama dengan 4x. Tanda kecil dari berubah menjadi besar sama dengan min 2, ya. Minus dikali minus menjadi plus, minus dikali kecil dari menjadi besar, kecil sama dengan menjadi besar sama dengan, minus dikali min 4x menjadi 4x, minus dikali kecil sama dengan menjadi besar sama dengan, minus dikali plus 2 menjadi minus 2. Berikutnya kita selesaikan. X-nya 8 per 4 besar sama dengan min 2 per 4. Nah, berarti X-nya besar sama dengan 2, kecil sama dengan 2, besar sama dengan
min 1/2. Nah, kita urutkan. Urutannya dari yang terkecil, min 2 di kiri, dan 2 menjadi angka lebih besar buat di sebelah kanan. Nah, untuk min 1/2, X-nya besar sama dengan. Untuk 2, kecil sama dengan. Nah, kita buat pada garis bilangan. Min 1/2, kemudian ini 2. Kalau kecil sama dengan berarti bulatannya penuh. 2 juga bulatannya penuh. Besar dari min 1/2, min setengah berarti ke arah kanan. Kecil sama dengan 2 berarti ke arah kiri. Maka himpunan penyelesaiannya adalah mulai dari min 1/2 hingga 2. Berikutnya yang ketiga. Kita ingin mendapatkan plus dan minus pada garis bilangan seperti pada contoh ini. Di sini karena soalnya meminta kecil dari 0, berarti kita perlu mencari posisi plus dan minus pada garis bilangan. Berbeda dengan dua soal yang pertama tadi, tidak diminta untuk kecil dari 0 kah atau besar dari 0. Nah, maka untuk soal yang ketiga ini kita salin dulu. Yang ketiga, 2x kuadrat dikurang 5x kurang 3 kecil dari 0. Nah, ini bisa kita faktorkan. Difaktorkan, ciri-cirinya adalah angka 3. Perkalian angka 3 ini adalah 3 dan 1 ya. Dan ada 2x, berarti di sini 2x. Nah, dan ini x. Tinggal kita tentukan plus dan minusnya. Berarti jika kita ingin mengalihkan 2 dikali x, 2x kuadrat, 2 dikali 3, nah berarti dia harus di sininya minus ya, supaya hasilnya min 6 ditambah 1x. Nah, kita buktikan 2 dikali x, 2x kali x, 2x kuadrat, 2x kali min 3, min 6x, 1 dikali x ditambah x ya, 1 kali min 3, min 3. Hasilnya 2x kuadrat dikurang 5x kurang 3. Oke. Selanjutnya, berarti kita sudah mendapatkan titik pecahnya atau faktornya. Ini kecil dari 0 ya. 2x tambah 1 kecil dari 0. Dan x kurang 3 kecil dari 0. 2x kecil dari min 1, x kecil dari min 1/2. Berikutnya ini x kecil dari 3. Nah, kita akan coba mengambil titik penyelesaiannya dari garis bilangan. Ya, berarti kalau min 1/2 bulatannya tidak penuh, min 1/2, dan angka 3 bulatannya juga tidak penuh. Nah, di antara min 1 dan 3 berarti di sini ada 0 ya. Di sebelum
min 1, berarti di sini ada angka 1. Kita boleh ambil angka yang bebas. Kemudian kita buktikan ke pertidaksamaan. Jika X-nya sama dengan ini min 1, ya. Maka kalau kita substitusikan ke dalam persamaan, 2 dikali min 1 kuadrat dikurang 5 dikali min 1 dikurang 3. Hasilnya 2 kali 1 ditambah ya 5 dikurang 3. Hasilnya 2 ditambah 5 kurang 3. 5 kurang 3 2, hasilnya 4 ya. 2 ditambah 5 7 dikurang 3, hasilnya positif 4. Berarti di bagian kiri ini tandanya adalah positif. Nah, untuk posisi positif dan negatif pada garis bilangan pasti dia selang-seling. Ya, kita buktikan untuk 0. Jika X sama dengan 0, maka 2 dikali 0 kuadrat kurang 5 kali 0 kurang 3 kecil dari 0. Nah, pasti yang ini saja yang bisa diambil. Hasilnya adalah min 3. Berarti di sini hasilnya negatif, 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 negatif. Pasti bagian ini positif ya. Nah, di sini kan syarat yang diminta pada soalnya adalah kecil dari 0. Maka yang kita ambil solusinya berada di sini. Di antara min 1 dan min setengah dan 3. Maka himpunan penyelesaiannya sama dengan buka kurung biasa mulai dari min 1/2 sampai 3. Yang nomor 4. Nomor 4, 2x kurang 4 kecil sama dengan 6 dikurang 7x kecil sama dengan 3x tambah 6. Nah, berarti kita akan pindahkan nilai yang ada di tengah ini ke kiri dan ke kanan. Kita pisahkan pertidaksamaan ini. 2x kurang 4 kecil sama dengan 6 dikurang 7x. Kemudian 6 dikurang 7x kecil sama dengan 3x tambah 6. Nah, ini dan ya. Kita selesaikan. 2x min 7 pindah ruas tambah 7x kecil sama dengan 6 ditambah 4. 9x kecil sama dengan 10. X kecil sama dengan 10/9. Berikutnya 3x pindah ruas menjadi min 7x kurang 3x kecil sama dengan min 6 ditambah 6. Ini menjadi min 10x kecil sama dengan 0. Maka di sini kita kalikan ya. Kita dikalikan negatif menjadi 10x besar sama dengan 0. X-nya besar sama dengan 0 karena apapun per 0 hasilnya 0. Nah, ini
dan. Kita buatkan pada garis bilangan. Nah, untuk kecil dari 10/9, berarti 10/9-nya berada di bagian kanan ya, nolnya berada di bagian kiri. Nah, kalau kecil dari 10/9 berarti kecil sama dengannya bulatan penuh, ini juga bulatan penuh. Nah, kecil dari 10/9 arahnya ke kiri, dan besar dari 0 arahnya ke kanan. Berarti solusinya, himpunan penyelesaiannya ini berada di antara 0 sampai 10/9. Nah, di sini tidak diminta untuk menentukan plus dan minus karena syaratnya berada di tengah ya. Syaratnya dari soal diminta seperti ini. Kita tidak diminta untuk mencari kecil atau besar dari 0. Yang nomor 5. 1/x tambah 1 kecil dari 2/3x kurang 1. Nah, untuk pertidaksamaan ini kita perlu pindah ruaskan yang di kiri ke bagian kanan. 1/x tambah 1 dikurang 2/3x kurang 1 ya. Tanda yang di kanan kan positif, pindah ke kiri, pindah ruas menjadi negatif, sehingga bagian kanan menjadi kecil dari 0. Nah, ingat, jika ada ketentuan pertidaksamaan kecil dari 0 seperti ini, berarti pada garis bilangan kita perlu menentukan plus dan minusnya. Nah, kita selesaikan pertidaksamaan ini dengan mengalihkan pembilang dengan penyebut ya. 1 dikali 3x kurang 1 dikurang 2 dikali dengan penyebut bagian kiri, x ditambah 1 per penyebutnya kita kalikan, x tambah 1 dikali 3x kurang 1 kecil dari 0. Nah, di sini kalau kita lebih sederhanakan saja, 3x kurang 1 kurang dari 2x tambah 2 per x tambah 1 3x kurang 1. Nah, bagian atas ini masih bisa kita selesaikan ya. Bagian atas masih bisa kita selesaikan. 3x dikurang 2x jadinya x. Nah, kita selesaikan dulu. 3x dikurang 1, minusnya dikalikan ke dalam menjadi minus 2x, minus dikalikan plus 2 menjadi min 2 per x tambah 1 3x kurang 1 kecil dari 0. 3x kurang 2x menjadi x, min 1 dikurang min 2 menjadi min 3. Nah, ini sudah terpecah-pecah. Ini ya, kecil dari 0. Maka di sini kita sudah bisa mengambil titik pecahnya, yaitu x kurang 3 kecil dari 0, maka x-nya kecil dari 3.
Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, X tambah 1 kecil dari 0, berarti X-nya kecil dari min 1. Berikutnya yang satu lagi, ya, ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga. 3X kurang 1 kecil dari 0, berarti 3X kecil dari 1, X kecil dari 1/3. Nah, kita gambarkan pada garis bilangan semua titik-titik ini. Yang paling kecil adalah dia ada 0, min 1, kemudian ada 1/3, dan ada 3 ya. Nah, kita masukkan min 1 paling kecil, 1/3, kemudian 3. Kalau kecil dari 3 berarti bulatannya bulatan kosong, kemudian kecil dari min 3, kecil dari 1/3 juga bulatan kosong, min 1 juga bulatan kosong. Kecil dari 3 berarti arahnya ke kiri ya. Kecil dari 1/3 arahnya ke kiri juga. Nah, kemudian kecil dari min 1 berarti arahnya juga ke kiri. Maka berdasarkan garis bilangan ini, solusi untuk pertidaksamaan ya di sini akan terjadi pada saat dia kan mintanya ini ya, kita perhatikan lagi syarat awal yaitu kecil dari 0. Nah, kita perlu uji dulu sebelum kita memilih bagian mana dari garis bilangan yang kita ambil. Oke, kita uji dulu. Kita coba masukkan nilai di sebelum min 1, berarti sini min 2. Di antara min 1 dan 1/3 di sini ada 0. 1/3 ke 3 di sini ada angka 2. Ya, kita coba masukkan satu persatu. Yang pertama, jika X-nya sama dengan min 2. Kita masukkan ke persamaan awal. 1 per X kurang 1 tambah 1 dikurang 2 per 3X kurang 1 kecil dari 0. Masukkan min 2 nya 1 per min 2 tambah 1 dikurang 2 per 3 kali min 2 kurang 1 kecil dari 0. Berarti ini 1 per min 1 dikurang 2 per min 6 kurang 1 kecil dari 0. Min 1 kurang dari 2 per min 5 ya, kecil dari 0. Berarti di sini kalau kita tambahkan ini hasilnya minus ya. Berarti di bagian ini hasilnya minus. Nah, otomatis bagian selang-selingnya ini akan bernilai plus, minus, plus. Kita uji yang 0 ini. Kalau 0, jika X sama dengan 0, maka kita masukkan ke persamaan awal ini. 1 per 0 tambah 1 kecil dari 2 per 3 kali 0 kurang 1. Paling awal ya, yang paling awal ini persamaan atas. Boleh ya, kalau mau ambil yang atas atau yang nomor 2 nya boleh. Kita arahkan atau supaya sama dengan yang ini, kita masukkan ke persamaan bentuk ini. 1 per
0 tambah 1 dikurang 2 per 3 kali 0 kurang 1 kecil dari 0 ya. Ini akan menjadi 1 dikurang 2 per min 1 kecil dari 0. Ingat, ini min 2 per min 1 jadinya tambah 2 ya, kecil dari 0. Berarti ini hasilnya positif. Maka garis bilangan di sini nilainya positif. Dan ini negatif, 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 ini positif, positif, positif. Ingat, yang diminta pada soal ini adalah yang kecil dari 0. Berarti titik pemecah yang kita ambil adalah bagian yang kecil dari yang negatif ini dan yang bagian ini. Nah, maka himpunan penyelesaiannya sama dengan mulai dari min tak berhingga ya, berarti ke arah kiri min tak berhingga, ke arah kanan berhingga. Karena arahnya ke kiri semua, berarti dari min tak berhingga sampai min 1. Ini ya titik kita. Nah, karena dia terpisah, maka kita akan menjadikan dia atau. Kalau atau itu begini ya simbolnya. Nah, atau dari 1/3 sampai 3. Nah, ini untuk soal yang nomor 5. Berikutnya, sampai ke 5 soal ini, Ibu meminta Anda untuk mengerjakan soal yang ini ya, tugas Anda berada di slide tugas ini, tugas yang kedua untuk Anda kerjakan. Tentukanlah batas-batas X yang memenuhi pertidaksamaannya dan gambarkan himpunan penyelesaiannya pada garis bilangan. Ya, seperti yang Ibu lakukan tadi, menggambarkan garis bilangan. Jika ini diminta besar dari 0, berarti Anda harus ambil nilai yang plus pada garis bilangan. Kalau kecil dari 1, berarti ambil yang nilainya memenuhi. Ini harus diselesaikan, dia berada X-nya di antara apa. Ini tidak berarti yang nomor 2 kita tidak menggunakan plus minus pada garis bilangan. Yang nomor 3 plus minus lagi pada garis bilangan. Yang nomor 4 mencari plus minus lagi pada garis bilangan. Yang nomor 5 tidak ya. Cukup mencari solusi himpunan penyelesaiannya pada garis bilangan. Baik, silahkan dikerjakan tugas ini dan kumpulkan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Baik, sekian untuk materi sekarang ini ya, materi di pertemuan 2. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dan Ibu tunggu tugas Anda untuk dikumpulkan. Ya, sekian untuk pertemuan ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.